Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Amaria dari kelas E2 Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah materi tentang new media, kekuatan, pemanfaatan, dan pengaruhnya terhadap perilaku publik. Sebagai salah satu tugas dari mata kuliah media kritik sosial. Yang pertama yakni teori new media. Istilah new media ini sebenarnya sulit didefinisikan. Untuk teori ini sendiri memerlukan makna yang mendalam dan permasalahan yang historikal. Namun secara sederhana new media berasal dari kata new yang berarti baru dan media yang berarti alat yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1960-an. Teori ini dikembangkan oleh Pierre Levy. Pierre Levy mengatakan bahwa teori ini merupakan teori yang membahas tentang perkembangan media dari konvensional atau analog ke arah digital. Terdapat dua pandangan dari Pierre Levy. Yang pertama pandangan interaksi sosial dan yang kedua adalah pandangan integrasi sosial. Untuk pandangan interaksi sosial ini sendiri adalah suatu pandangan yang membedakan media dengan pendekatan interaksi tatap muka. Menurut Pierre, WWW adalah sebuah lingkungan informasi yang terbuka, dinamis, dan fleksibel, dan memungkinkan manusia mengembangkan potensi pengetahuan yang baru. Sedangkan yang kedua, pandangan integrasi sosial, ini adalah gambaran media dalam bentuk ritual atau bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat. Sedangkan menurut Solomon, media bukan hanya instrumen informasi atau cara menyampaikan ketertarikan diri, tetapi lebih ke arah menyatukan kita dalam bentuk masyarakat dan memberi rasa saling memiliki. Selanjutnya adalah ciri new media. Ciri new media ada 4. Yang pertama adalah adanya saling ketergantungan. Jadi di mana akses bisa diterima oleh penerima maupun pengirim. Yang kedua adalah digital, di mana kita mampu mengolah kata dan dalam menghasilkan output gambar maupun suara. Yang ketiga adalah interaktif, dapat berfungsi ketika pengguna mengolah suatu gambar maupun suara. Dan yang keempat adalah virtual, bagaimana sebuah ruang dapat digunakan oleh pengguna secara online. Kemudian kekuatan new media. Menurut Grunik, kehadiran sosial media telah mengubah cara para praktisi dalam berpikir dan melaksanakan praktik-praktiknya dan beranggapan bahwa hal ini merupakan sebuah kekuatan revolusioner dalam bidang public relation. Grunik juga meyakini bahwa dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sosial media, maka praktik public relation akan lebih mendunia, lebih strategis, semakin bersifat komunikasi dua arah dan interaktif, simetris atau dialogis, dan lebih bertanggung jawab secara sosial. Nah, hal ini cukup dapat mendasari bahwa era baru ini sosial media dapat dijadikan sebagai salah satu media yang digunakan dalam strategi public relation dalam berkomunikasi dengan publik. Selanjutnya, pemanfaatan new media. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa situs media baru dengan spirit membangun, di antaranya seperti change.org, kitabisa.com, indorelawan.org, goodnewsfromindonesia.id, dan lain sebagainya. Situs change.org, setiap orang di mana saja dapat memulai kampanye, memobilisasi pendukung, dan bekerja dengan mengambil keputusan untuk mencari solusi.
Kemudian pada situs indorelawan.org, situs ini memungkinkan siapa saja dapat menjadi relawan atau pekerja sosial sebagai usaha dalam membuat Indonesia menjadi lebih baik. Selanjutnya pada situs kitabisa.com, situs ini menyediakan wadah dan teknologi online bagi individu, komunitas, organisasi, maupun perusahaan yang ingin menggalang dana dengan membuat halaman donasi online untuk beragam tujuan sosial, personal, kreatif, dan lainnya. Nah, sudah tentu juga dengan menggunakan situs-situs ini, maka perilaku publik pun juga akan terpengaruh untuk menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah pengaruh new media. Sebenarnya ada banyak sekali pengaruh new media, namun di sini saya hanya mengambil 5 poin saja. Yang pertama yakni gaya hidup. Gaya hidup ini sendiri bisa meliputi banyak hal, contohnya adalah gaya berpakaian masyarakat Indonesia saat ini. Banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar, terutama dari barat yang mulai ditiru oleh masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya berita-berita hoax. Yang ketiga, mudahnya mengakses situs-situs yang ada, baik situs positif maupun negatif. Tentu dengan adanya internet, gadget, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah mudahnya efek globalisasi masuk ke Indonesia. Tentu dalam hal ini hendaknya kita sebagai warga Indonesia yang baik harus selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh buruk dari efek globalisasi ini. Yang kelima, semua orang dapat menjadi citizen journalism. Karena mungkin seluruh warga Indonesia mayoritas sudah memiliki gadget dan mungkin dapat merekam setiap kejadian yang terjadi di sekitarnya dan lebih cepat untuk mengkabarkan kepada orang lain sehingga berita menjadi lebih mudah tersebar. Demikianlah materi dari saya mengenai new media, kekuatan, pemanfaatan, dan pengaruhnya terhadap perilaku publik. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.